Selamat malam, saya Fadli. Saat ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 untuk mata kuliah basis data, yaitu tentang membuat database melalui MySQL lewat PHP MyAdmin berdasarkan soal yang diberikan. Jadi soal yang diberikan di tugas 2 ini seperti ini. Diberikan suatu diagram ARD yang berisikan beberapa data table bersama dengan kolom-kolomnya. Terus kemudian berdasarkan ARD tersebut, buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Dan atribut yang sesuai ini maksudnya kolom-kolom yang diperlukan beserta key-nya ya. Nah, jadi saya sudah menjabarkan langkah apa saja yang akan saya lakukan di praktikum kali ini, yaitu pertama membuat database, kemudian kedua menentukan kolom dengan tipe data masing-masing di tabel masing-masing, kemudian yang ketiga itu query untuk pembuatan table, tapi nanti kita pakai PHP lebih simple ya, tidak perlu pakai query. Terus kemudian uh, menentukan relasi dan foreign key-nya, kemudian kita coba beberapa operasi insert, select, update, dan delete ya. Oke. Uh, di yang pertama itu kita membuat database-nya dulu. Kalau kita memperhatikan ERD ini, kemungkinan ini database suatu rumah sakit. Jadi database-nya akan kita buat berdasarkan dengan nama rumah sakit. Ini kita bisa cek di XAMPP di aplikasi saya saat ini sudah berjalan ya, Apache dan MySQL Server. Nah, ini di oke. Ini di PHP saya yang di localhost sekarang sudah running. Uh, sudah ada database rumah sakit tadi saya mencoba, jadi kita bisa menghapus dulu database rumah sakit ini dengan query drop database rumah sakit. Oke, jadi database rumah sakit sudah tidak ada. Lalu kita mulai buat database baru di sini dengan nama rumah sakit. Oke, langsung kita buat rumah sakit. Rumah sakit sudah terbuat. Kemudian tadi langkah keduanya itu adalah menentukan nama kolom dan tipe data dari masing-masing table ya. Ini ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Nah, ini tabel pasien, atributnya ada ID pasien, dan seterusnya. Kemudian ada tabel administrator dengan atribut yang nanti jadi primary key-nya ini ID admin, kemudian ada tabel dokter admin, dan tabel pasien dokter, dan tabel daftar. Oke, untuk memudahkan saya bagi dua halaman di sini. Jadi di rumah sakit tadi kita nah, kita membuat tabel yang pertama dulu ya. Tabel yang pertama itu tabel pasien dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Mungkin memudahkan saya pakai notepad saja. Oke. Oke, jadi ada tabel pasien. Pasien itu ada 4 kolom. Benar, 4 kolom. Langsung kita create table. Kolom ID pasien, integer, dan ini indeksnya adalah primary key. Oke. Terus kita auto increment, ini auto increment ya. Length-nya 3. Terus lanjut ke
nama pasien. Nama pasien ini kita pakai varchar 30. Oke, kemudian alamat pasien juga varchar 100 dan jenis kelamin varchar 1. Oke. Kemudian kita bisa preview ya query-nya seperti apa di sini. Create table rumah sakit pasien, ID pasien 73 dan seterusnya. Ini akan sama dengan query yang diberikan di pedoman ya. Ini kita coba eksekusi tabelnya. Oke, tabel pasien sudah terbuat dengan atribut yang tadi sudah kita tentukan ya. Oke, kita langsung lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel administrator. Ini hanya ada 3, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. ID admin, kemudian ini primary, nama admin, varchar, oke, waktu jaga, varchar 30, waktu jaga 100, varchar. Oke, kita, sorry, nama tabelnya itu administrator. Oke, sudah 2 tabel yang terbuat, administrator dan pasien. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, itu dokter. Tabel dokter, ID dokter, itu integer 3, atau increment, primary. Oke, terus kemudian di nama dokter, alamat dokter, nama dokter 30, varchar, alamat dokter 100, tanggal lahir, date, tanggal lahir, date. Oke, date ya, date ini date only ya, hanya tanggal. Date time ini ada jam, menit, dan detik, jadi kita pilih date only. Date, kemudian ada berapa kolom? Sisa 3, kita tambahkan 3 kolom lagi di sini ya. Oke, itu ada nomor HP, nomor HP spesialis dan waktu kerja. Spesialis waktu kerja. Oke, nomor HP-nya ini varchar 15, varchar 30, dan varchar 100. Varchar ini 15, 30, dan 100. Oke. Tabel dokter juga sudah terbuat. Kemudian kita lanjut tabel selanjutnya. Tabel dokter admin ya. Dokter admin. Dokter admin, ID data, ID dokter, dan ID admin. ID data, ID dokter, dan ID admin. Ini harusnya integer 3 semua ya. Harusnya. Oke. Dan ini auto increment. Oke. Save. Kita lanjut ke tabel berikutnya, itu pasien dokter. Relasi pasien dokter. Oke, pasien dokter ini ID dokter, ID pasien waktu periksa resep.
ID, ID pasien, ID dokter, kemudian waktu periksa dan resep. Waktu periksa, satu kolom, resep. Oke, jangan lupa ini auto increment. Oke, ini 3. ID pasien itu 3, ID dokter itu 3, waktu periksa ini date only, resep ini file 100. Oke, di save. Oke ya, terus kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu daftar. ID daftar, ID pasien, ID admin. Daftar. ID daftar, ID pasien, ID admin. 3, 3, dan 3. Oke, save. Nah, di sini kita sudah punya 6 table ya, sesuai dengan spesifikasi di ERD yang ada di soal. Sesuai dengan ERD. Oke, selanjutnya itu kita harus membuat relasi dan foreign key masing-masing ya. Yaitu ada di tabel dokter admin, daftar sama pasien dokter. Kita harus menentukan dulu foreign key di masing-masing tabel relasi tadi di dokter admin ini. Jadi untuk menentukan tabel untuk menentukan relasi kita harus menentukan terlebih dahulu si indeks foreign key-nya. Nah, ini kita tinggal tambahkan ID dokter dan ID admin ini, itu indeks sebagai foreign key. Oke, ID admin juga indeks. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian ini terlihat ya foreign key-nya di sini ID dokter dan ID admin. Sementara primary key-nya itu ya ID datanya. Kita lanjut ke tadi yang perlu itu daftar ya. Daftar di kolomnya ID pasien dan ID admin. ID pasien tambahkan indeks. Di admin juga kita tambahkan indeks. Oke, selanjutnya di tabel pasien dokter. Pasien dokter, kita tambahkan indeks untuk ID pasien dan ID dokter ya. ID pasien, indeks. Kemudian ID dokter, indeks. Oke, semua indeks atau foreign key sudah kita tambahkan ya. Jadi kita bisa ke halaman designer di sini, terus kita perjelas relasinya sesuai foreign key tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Admin, handle, daftar, oke, maaf. Oke, sebentar. Oh, oke, ini tabelnya terhimpit. Oke, kemudian kita buat relasinya dari dokter dahulu ya. Dokter ini punya, sorry, dokter admin. Dokter ya, ini dokter punya ID dokter. Kita sambungkan ke dokter admin foreign key. Terus unread cascade dan unupdate-nya cascade. Oke, sudah terhubung. Kemudian
dokter tadi juga ada di pasien ya, jadi di sini ya, pasien dokter. Escape, escape, oke. Oke, sudah terhubung. Kemudian di pasien dulu ya, pasien itu create relationship dari ID pasien ke daftar, ini ada ID pasien. Escape, escape, oke. Oke, pasien. Terus kemudian ke pasien masih ada data pasien dokter, oke. Kita create relationship pasien dokter. Escape, escape. Oke, pasien sudah. Kemudian itu admin ya, admin. Di admin dengan dokter admin. Oke, dan cascade. Oke. Kemudian admin satu lagi. Admin, ID admin dengan daftar. Oke, escape. Oke, kita pastikan lagi ya. ID dokter. Oke, di dokter admin, ID dokter dan ID admin sudah. Di daftar ada ID pasien dan ID admin. Daftar ID pasien dan ID admin sudah terhubung. Kemudian di pasien dokter, ID dokter dan ID pasien. Pasien dokter, ID pasien, ID dokter sudah. Oke, jadi semuanya sudah saling terhubung. Oke, yang terakhir itu kita coba beberapa operasi sederhana ya. Dari mulai insert di tabel pasien, admin, dokter. Kita coba eksekusi ya. SQL, sudah terinsert semua. Kemudian kita coba select dari pasien dan dari dokter. Oke, ini data yang tadi kita insert ya. Budi Jalan Melati 10, kami laki-laki. Kemudian Dokter Andi, spesialis umum. Oke, kemudian kita coba update. Ini Budi Melati 10 ya, kita coba update Budi. Jadi, ini karena Budi ini pasien ID 1. Jadi, 12. Coba select Budi. Jadi nanti baru 12 sesuai dengan update yang kita tadi ya. Dan kemudian kita coba delete Budi. Oke, sudah terdelete. Kita coba select lagi. Datanya kosong. Jadi kurang lebih seperti itu ya operasi pembuatan database, kemudian pengolahan foreign key dengan relasinya, kemudian juga pengolahan uh,
operasi select, update, insert, dan delete di database. Demikian tugas praktikum 2 dari saya. Semoga dapat dimengerti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.